مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai ke hadis 347 yang dimana masih berkaitan dengan sholat maghrib. Kemudian juga nanti akan kita bacakan sampai bab yang masuk ke sholat isya, ya. Babu fadlil isya di pertemuan selanjutnya. Nah, ini Imam Bukhari menjelaskan, kalau kita simak kajian kita mulai dari bab waktu sholat, sebenarnya beliau menetapkan bab waktu sholat itu berurutan. Jadi kita bahas yang paling awal tentang babu awqati sholat, bab waktu-waktu sholat. Itu kita mulai dari bab waktu sholati zuhri, sholat zuhur. Kemudian babu waktu sholatil asr, bab sholat waktu sholat asar. Itu kita sudah jelaskan. Kemudian sampai juga ke bab sholat maghrib, waktu sholat maghrib. Dan sekarang kita akan masuk juga ke bab waktu sholat isya. Dan paling akhir babu waktu sholatil fajr, bab sholat subuh. Ini ada maksud para ulama-ulama terdahulu kalau membuat satu tema kajian dalam kitab mereka. Kita kenal Imam Bukhari satu hadis kan wudu dan sholat 2 rakaat. Setiap mencatat satu hadis di Sahih Bukhari itu, sebelum mencatatnya wudu dulu. Setelah itu sholat 2 rakaat. Setelah itu istikharah, minta kepada Allah kuatkan benar-benar ini hadis yang kuat, baru ditulis. Nah, hadis Sahih Bukhari itu kurang lebih ada 7.000 lebih. Dikalikan saja satu hadis 2 rakaat. Begitu juga meletakkan bab. Ketika beliau letakkan bab waktu sholat, ada maksud di situ. Ada maksud. Pertama, urutan waktu sholat menurut beliau itu mulainya zuhur, asar, al-maghrib, al-isya, al-fajr atau as-subhu. Maksud yang kedua, bahwa ini perkara yang sangat penting, sehingga dibahas secara rinci mulai dari waktu zuhur sampai waktu subuh. Disebut dalam bahasa tafsir ihtimaman, mengambil perhatian. Ihtimaman. Yang ketiga, tujuan beliau jelaskan di waktu-waktu sholat agar kita seorang muslim jangan pernah tinggalkan dalam keadaan apapun. Itu yang dikatakan oleh At-Tabari yang lahir 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Di dalam tafsirnya, al-muhafazatu 'alaiha wal muhafazatu 'ala waktiha. Kita diperintahkan oleh Allah terkait perkara solat 5 waktu 2. Yang pertama disuruh menjaga 5 waktu, jangan pernah ditinggal. Yang kedua, waktu solatnya dijaga juga. Maknanya apa? Berusaha kita solat di waktu-waktu utama. Ya, tahu firman yang menyatakan mereka solatnya lalai, alladzina hum an solatihim sahun. Itu disebutkan dalam tafsir Jalalain, yang dimaksudkan lalai di sini itu mengakhirkan waktu solat sampai jatuh ke waktu solat yang lain. Itu sudah minal kabair kalau dengan sengaja, ya. Itu sudah termasuk dosa besar.
walaupun dia sholat sekalipun, kif yang ditinggal itu, meninggalkannya. Nah, makanya Imam Bukhari membuat bab khusus nih, waktu sholat satu persatu mulai dibahas keutamaannya gitu. Nah, kita diperintahkan jaga dalam Al-Quran menggunakan fi'il mudhari istimrari. Mulai dari balik sudah mulai diperintahkan oleh Nabi. Latihannya masih anak-anak, 7 tahun sudah diperintahkan untuk melatih anak-anak sholat. Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'. Ya. Saking pentingnya ini, saking besarnya tanggung jawab ini. Perintahkan anak kalian sholat di usia 7 tahun. Syekh Nawawi mengatakan anaknya gak wajib sholat karena masih belum balik, tapi orang tuanya diwajibkan memerintahkan anaknya di usia 7 tahun. Wadih, jelas. Orang tuanya diwajibkan memerintahkan anaknya sholat di usia 7 tahun. Anaknya yang laksanakan tidak wajib. Kenapa? Ini perkara besar, dilatih sejak usia dini. Ya, Imam Ghazali mengatakan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, kalian tahu tidak benda yang paling ringan di muka bumi ini atau di alam semesta ini? Ada murid mengatakan kapas. Kata Imam Ghazali, bukan itu. Ada yang mengatakan ini, itu, dan seterusnya. Al-Imam Ghazali mengatakan jawaban kalian belum tepat. Sesuatu yang paling ringan di alam semesta ini adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau mereka tahu dia punya tanggung jawabnya akan sholat 5 waktu yang begitu besar di hadapan Allah, maka tidak akan ditinggal itu sholat, walaupun dalam keadaan dia sakit parah sekalipun. Kalau tahu dia punya hukum sesungguhnya. Makanya di beberapa ayat, di surat Al-Mu'minun ayat 9, di surat Al-An'am ayat 92, di situ menggunakan kata apa? Fi'il mudhari dalam ilmu nahu istimrari. Mulai balik sudah wajib, itu dia berlaku terus sampai meninggal baru selesai. Gak ada libur. Maka redaksinya menggunakan kata yuhafizun. Mereka senantiasa harus menjaga sholatnya. Alladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Di ayat yang lain, hum ala sholatihim yuhafizun. Artinya apa? Dijaga terus. Sampai kapan? Sampai meninggal baru selesai. Kita harus bersyukur kewajiban sholat sholat kita ini hanya 5 waktu. Kalau Allah wajibkan 10 waktu atau 20 waktu, itu haknya Allah. Tapi tahu dengan kapasitas kita sebagai manusia yang lemah ini, maka diwajibkan hanya 5 waktu. Itu juga hanya sesaat dari 24 jam. 5 waktu itu sangat sedikit. Kalau mau hitung-hitungan, harusnya waktu kepada Allah lebih banyak daripada kepada dunia. Tapi Allah tahu kapasitas kita, dikasih 5 waktu juga masih ditinggal. Nah, ini perkara yang menjadi besar. Nah, dikatakan di dalam surat Al-Baqarah, kata perintahnya hafizu. Tadi fi'il mudhari. Yang sekarang kata perintah, hafizu 'alas sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah solat-solat tersebut dan solat pertengahan, dan berdirilah di hadapan Allah dalam keadaan kalian berdoa memohon kepadanya. Ini ayat menjelaskan lebih rinci lagi. Ada kata as-sholawat dan ada kata as-sholatil wusta. Jadi ada 2 kata solat di situ. Kata as-sholawat di sini artinya solat-solat, wa sholatil wusta itu artinya solat pertengahan. Apa maknanya di sini?
Dalam ilmu qiraah bacaannya ini bervariasi. As-sholatul wusta itu bacaannya bervariasi. Ada salah satu tokoh pakar qiraah bernama Abu Ja'far Al-Wasiti. Beliau bacanya bin nasab, dengan bentuk nasab fathah. Jadi kalau dibaca hafizu ala sholawati wassolata, bukan wassolati, wassolata al-wusta. Dalam ilmu nahu disebut al-igra, anjuran perintah. Jadi maknanya ilzamu as-sholat al-wusta, wajibkanlah kalian, lazimkanlah kalian sholat pertengahan, as-sholat al-wusta. Ada qiraah kedua, dan ini yang kita gunakan dari Hafiz juga, Imam Asim juga, jumhur para ahli qiraah juga, bacanya biljer, kasroh, hafizu ala sholawati wassolati al-wusta, jagalah kalian solat-solat tersebut dan solat pertengahan. Dibaca jer karena ma'tuf. Dalam ilmu nahu, waw itu artinya dan, mengikuti bacaan sebelumnya. As-sholawati dia majrur dengan huruf jar ala, maka was-sholati ngikut kepada as-sholawati dalam sisi bacaannya, namanya ma'tuf. Tapi yang menarik saya dapati dalam risalah tulisan tangan berupa surat antara para ulama di bawah tahun 40-an Masehi. Ya, surat itu usianya itu sebelum kemerdekaan, berupa tulisan tangan dari Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor. Di situ beliau menukilkan ada salah satu ulama ahli qiraah bacanya solat wusta itu birraf'i, dengan rafa, dhammah. Jadi ada 3 bacaan tuh. Ada wassolatil wusta, ada wassolatal wusta, ada wassolatul wusta. Kalau dibaca rafa, waw di sini lil hal, menjelaskan keadaan. Kalau yang 2 tadi, nasab dan jer, itu menjelaskan solatnya. Paham tidak? Ya, jagalah kalian solat-solat 4 waktu. Saya terjemahkan yang mudah biar dipahami. Jagalah kalian solat-solat yang 4 waktu dan solat pertengahan. Jadi 5. Ini solat pertengahan ini nanti banyak pendapat ulama di situ. Nah, ini artinya sama. Yang dibaca as-solata dan as-solati sama, menjelaskan solat tersebut, jenis solat itu. Tapi kalau dibacanya dhamma wassolatul wusta, yang dijelaskan di situ bukan jenis solat, tapi cara solat, hayat wal hal wal kaifiyah. Maknanya apa? Kita diperintahkan menjaga solat 5 waktu, dan cara solat 5 waktu itu harus mu'tadilah, sedang-sedang. Ketika sholat jangan terlalu cepat, dan juga jangan terlalu lama, tapi di posisi yang tengah, sedang-sedang. Itu namanya menjelaskan hal, keadaan. Nah, kalau makna sholat pertengahan, waduh, Imam Qurtubi itu coba mengsensus tuh aqwal ulama, ya, pendapat para ulama. Ini seorang ulama tafsir abad ke-6 Hijriah di Andalus, Spanyol. Beliau simpulkan tafsiran solat pertengahan as-sholatul wusta itu sekitar 10 pendapat ulama. Ashrah aqwal al-ulama. Yang populer 3. Al-Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164, wafat 241 Hijriah.
Kedua, imam besar ini mengatakan solat wusta itu adalah solatul asri, solat asar. Wal Imam Malik yang lahir tahun 93 wafat 179 Hijriah, dan Al Imam Syafi'i yang lahir 150 wafat 204, mereka berdua mengatakan solat wusta itu adalah solatus subhi, solat subuh. Wal Imam Muhammad Al-Baqir dan putranya, kalau mengambil riwayat dari ayahnya, Al Imam Ja'far As-Shadiq, lahir 83 atau 80, ada khilaf di kalangan sejarawan, wafat 148 Hijriah. Al Imam Ja'far As-Shadiq dan ayahnya mengatakan solat pertengahan adalah solatul zuhri, solat zuhur, yang di dalamnya diwajibkan solatul jum'ah, solat Jumat. Kurang lebih ada 10. Kalau mau rincinya baca tafsir, ini waktu gak cukup kalau kita jelaskan satu persatu dari 10 pendapat. Tapi yang 3 itu yang populer. Makanya di bagian akhir wa qumu lillahi qanitin itu kan jadi dalil kunut solat subuh sunnah. Karena solat pertengahan itu solat subuh, dan berdirilah kunut di solat pertengahan tersebut. Itu solatul fajar. Itu disebutkan oleh Syekh Muhammad Ad-Dimishqi dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Jadi itu solat diperintahkan kita jaga dalam keadaan apapun. Yang 5 waktu itu tidak boleh ditinggal, ya, tidak boleh ditinggal sama sekali. Nah, sehingga dikatakan di sini orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dikhawatirkan. Ini kan perbuatan dosa. Jadi yang namanya dosa itu bukan hanya melakukan maksiat baru dikatakan dosa, meninggalkan kewajiban juga disebut dosa. Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab beliau An-Nasaih Ad-Diniyah, di situ beliau mengatakan falyahdhar al-muslimu min dzalika ghayatal hadar. Seorang muslim itu harus hati-hati, harus waspada. Dengan maksimal waspadanya itu, hati-hatinya itu harus ditingkatkan. Ketika banyak melakukan dosa-dosa, baik melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan, dikhawatirkan dosa-dosa tersebut menumpuk dan dia belum bertobat kepada Allah, meninggal dunia Islamnya dicabut sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi hati-hati. Jangan berpikir orang Islam nanti tetap masuk surga, di neraka sementara, nanti tetap keluar masuk surga. Benar, itu akidah di kalangan Asy'ariyah wal Maturidiyah, itu kepercayaan. Masih ada iman walaupun dia pelaku dosa, dalam neraka suatu saat akan keluar. Tapi di sini Imam Haddad memberikan satu warning, peringatan, bahwa dosa yang begitu banyak dan tidak bertobat daripada dosa itu, dikhawatirkan ketika meninggal dunia justru keislamannya dicabut sama Allah. Jadi meninggalnya bukan dalam keadaan Islam, karena sebab dosa yang begitu banyak dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita gak boleh meremehkan dosa-dosa kecil sekalipun itu kecil, apalagi dosa-dosa besar. Ungkapan mengatakan khalli adz-dzunub saghiraha wa kabiraha fa huwa tuqa. Ya, bersihkan dirimu dari semua dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, itulah takwa. Wasna' kamashin fawqa ardi syauki yahdharu ma yara. Posisikan dirimu ketika hidup di dunia untuk menjaga diri dari dosa bagaikan orang yang berjalan di atas tanah yang berduri. Dia pasti hati-hati ketika berjalan. La tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan menganggap remeh sesuatu yang kecil, karena gunung yang besar itu dia terdiri dari batu-batu kerikil yang kecil. Jadi kecil tapi dilakukan terus puluhan tahun seperti itu, menjadi besar. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Gak ada yang namanya dosa kecil, kata ulama, kalau dilakukan istiqomah terus menerus.
Dan tidak ada dosa besar jika diiringi dengan istighfar, pengampunan. Nah, makanya ayo kita kembali, kita tingkatkan umur kita itu bukan makin muda makin tua, makin bertambah makin dekat kepada kematian. Harusnya makin baik, konsisten dalam kejahatan dan kemaksiatan dan dosa itu menghancurkan orang tersebut. Nah, sehingga ini jangan diremehkan kalau ulama mengatakan begitu. Ya. Kita dikasih satu obat. Sayyidina Ali itu bingung. Sampai hari ini Sayyidina Ali bingung kalau ada orang Islam masuk neraka itu bingung. Allah sudah berikan dari semua para nabi yang Allah utus dengan syariat mereka masing-masing. Dari semua syariat yang paling ringan itu syariat Nabi Muhammad. Karena memang sebab adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kalau ada umat Islam masuk neraka, itu sedihnya luar biasa Nabi kita. Walaupun satu orang. Nah, Sayyidina Ali bingung. Ajibtu liman halak. Saya heran ada orang Islam binasa, celaka. Saya heran. Wa ma'ahul istighfar. Padahal di tangan dia itu ada istighfar. Istighfar tidak susah. Taubat kepada Allah, Allah gak minta itu bayar dulu baru bisa diterima taubatnya, enggak. Taubat Allah gak minta sholat 1000 rakaat baru taubatmu diterima, tidak. Saking baiknya Allah kepada kita, cukup mengaku nadamah, apa susahnya? Menyesal, ya Rabb, kemudian gak mengulangi kembali. Kalau terjatuh, pintu tobat tetap terbuka. Allah gak pernah jauh dengan hambanya walaupun hambanya pendosa. Antum lihat bagaimana Allah memanggil. Gelar hamba itu gelar terhormat, tapi Allah panggilnya kepada para pendosa. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melakukan banyak dosa. Allah panggil gelar terhormat, panggilnya kepada siapa? Hamba-hamba pendosa. Jangan pernah putus asa dari rahmatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Ali heran, kok bisa celaka ada orang Islam masuk neraka, itu saya heran. Ajibtu. Wa istighfar, nadama, menyesal. Kemudian tidak melakukan dosa itu, dia sudah tinggalkan. Yang ketiga, dalam hati niat bertekad tidak mengulangi lagi dosa itu. Selesai itu. Kalau hak kita kepada Allah. Tapi kepada manusia sebisa mungkin kita kembalikan haknya. Kalau mengambil haknya, tentu dengan cara yang diajarkan oleh ulama. Tidak harus kita kabarkan saya pernah mengambil barangmu, itu merusak kehormatan, haram. Bisa dengan segala cara, yang penting di situ gampang diungkapkan, pakai surat, tulis saya minta maaf, ini barangmu pernah saya ambil, ini saya ganti, saya kembalikan. Tulis tanpa harus menyebut namanya dari orang yang mengambil. Itu kehormatan dijaga. Nah, sehingga ulama mengatakan, ya, ketika seorang bertobat kepada Allah, kawaladin yulad alal fitrah. Saking baiknya Allah, dia seperti anak bayi yang baru lahir, tidak membawa dosa apapun, tidak membawa dosa apapun, bersih. Nah, kita harus tanamkan dalam hati punya sifat malu. Saya semalam baca satu kitab. Ini kitab ini membuat kita jadi malu, termasuk saya. Jadi ada kumpulan-kumpulan ulama-ulama besar tunanetra. Itu jumlahnya sangat banyak. Bahkan ada yang sejak lahir sudah buta matanya. Kita malu lihat ibadah mereka diceritakan oleh para ulama, di situ luar biasa. Dengan keterbatasan fisik mereka, justru ibadah mereka mengalahkan orang sehat. Bahkan bukan hanya ahli ibadah, jadi orang alim.
yang sampai sekarang namanya disebut. Contoh namanya Imam Asy-Syatibi Al-Andalusi, itu dari lahir buta, tunanetra. Ulama kelahiran tahun 538 Hijriah. Wafat ya tahun 590-an kalau tidak salah. Pokoknya lahirnya 538. Wafatnya saya lupa tepatnya berapa. Itu punya manhaj ilmu qiraah tersendiri. Namanya Al-Qiraah Asy-Syatibiyah. Itu para ahli qiraah kenal kitabnya. Beliau itu tunanetra dari lahir. Salat tahajudnya gak pernah putus. Khatam Al-Quran hampir tiap hari dari hafalannya. Suf, lihat bagaimana waktu dia belajar susahnya, bagaimana ibadahnya, ya solatnya sekian ratus rakaat, bagaimana istiqomahnya di dalam membaca Al-Quran, mengajar seterusnya. Ini jadi hujjah nanti di yaumil qiyamah. Kita dikasih sehat afiat, kemudian kita banyak beralasan Allah ada hujjah. Ini ada hamba saya yang tidak sehat, tapi dia bisa ibadah. Makanya para nabi itu masing-masing dibuat keadaan mereka berbeda. Ada orang kaya di hari kiamat ditanya sama Allah, kenapa kau tidak ibadah? Ini ceritanya mereka ini lalai di dunia, sibuk kerja begini-begini. Karena harta banyak saya sibuk. Allah datangkan Nabi Sulaiman. Kamu sama Nabi Sulaiman lebih kaya siapa? Nabi Sulaiman lebih kaya, tapi Nabi Sulaiman taat sama saya. Hartanya gak buat lalai, kesibukannya tidak membuat lupa diri saya. Itu hujjah tuh nanti di hari kiamat. Datang lagi orang fakir miskin, kenapa kau tidak ibadah kepada saya? Kenapa kewajiban saya kau tidak laksanakan, tunaikan di dunia? Saya miskin ya Rob, hidup susah. Allah datangkan Nabi Isa. Kamu sama Nabi Isa lebih susah siapa? Nabi Isa istri tidak punya, rumah tidak punya, harta 1 sen tidak punya, tempat tinggal tidak punya, tidak ada harta sama sekali. Tapi Nabi Isa tidak pernah lupa sama saya, taat sama saya. Datang lagi budak, hatta budak sekalipun ditanya sama Allah, kenapa kau tidak laksanakan kewajiban-kewajiban yang aku wajibkan padamu? Saya budak ya Rob. Budak. Allah panggil Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu jadi budak juga. Makna budak di sini, dia tinggal di rumah gubernur Mesir. Di situ diawasi semua perbuatannya, jadi khodam. Bahkan sampai dimasukkan ke dalam penjara. Tapi tidak pernah dia lupa sama saya. Nah itu kita gak ada alasan di hadapan Allah nanti. Sakit, ada Nabi Ayub. Kenapa kau tidak taat? Sakit ya Rob. Kamu sama Nabi Ayub juga sakit, tapi dia tetap taat. Nah sengaja tuh para nabi diberikan ujian berbeda-beda, keadaan mereka berbeda-beda untuk hujjah, dijadikan hujjah oleh Allah, sehingga kita tidak punya alasan lagi di hadapannya. Nah itu Imam Syatibi begitu. Al-Qiraah Asy-Syatibiyah namanya. Nazam Syatibi. Tidak tahu beliau itu tunanetra dari lahir. Ada juga Imam Tirmidzi, sering saya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, lahir 209, wafat 279 Hijriah. Itu di akhir-akhir umurnya buta juga matanya. Dalam keadaan buta, jalan kaki cari hadis lintas negara. Ada yang tuntun. Kita sekarang enak-enak, tidur AC, makan ada, sholat gampang. Jadi hujjah nanti. Hujjah. Hujjatun lana au hujjatun alaina. Kalau ditarim
Ada Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang menyusun Ratibul Haddad, itu juga matanya buta. Tapi antum kalau baca biografi beliau, itu dari anak-anak sudah terbiasa sholat sunnah itu 700 rakaat setiap hari. Wa hafal Al-Quran, wa hafal kutubu sittah, wa jadi imam besar. Kalau dalam terminologi sufi disebut sebagai pemimpin para aulia di zamannya. Matanya buta, tidak pernah maksiat, karena mau lihat apa? Gak ada yang haram yang dilihat. Dengan ibadah yang sebanyak itu, dengan menghabiskan waktu mengajar kepada murid-muridnya, murid-muridnya menjadi ulama besar semua. Tapi yang hebatnya seperti ini keadaan mereka. Itu tengah malam beliau tiap malam menangis. Menangis, merasa dirinya banyak dosa. Bahkan munajatnya itu digubah jadi syair di dalam diwannya. Tafidul uyuni bidumu'is sawakib wa mali abki ala khairi dhahib. Saya menangis karena saya tidak punya banyak kebaikan. Dosa saya banyak. Kebaikan yang saya buat ini zahib, kadang-kadang banyak yang pergi luput. Sufhada dari kecil 700 rakaat, wa hafal Al-Quran, wa seorang wali min awliyaillah, tapi rasa dirinya banyak dosa. Itu tiap malam. Gurunya juga matanya buta. Namanya Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Attas yang menyusun Ratibul Attas. Tapi ibadahnya juga luar biasa. Nah sekarang kita nih yang sehat nih, coba lihat dari ilmu kita kalah tuh. Kita ini sekarang kalau mau jadi ilmunya kayak mereka, setara dengan mereka, gak bisa. Gak bisa, jauh. Antum bisa bayangkan bagaimana susahnya kita yang sehat saja sudah belajar mati-matian modelnya kayak begini. Bagaimana mereka yang tunanetra, tapi mereka bisa jadi tokoh ulama nomor 1 di zamannya, itu luar biasa. Bukan hanya ilmu saja, ibadah, akhlaknya juga. Itu Imam Haddad punya penyakit juga, ambein akut. Tapi yang di rumah maupun murid-muridnya gak ada yang tahu sampai beliau meninggal dunia. Gak pernah mengeluh dengan sakitnya. Wa Imam Syafi'i juga kadzalik. Nah inilah manusia-manusia terbaik. Nah kita baca biografi mereka itu berkaca untuk diri kita. Oh ternyata kita masih seperti ini. Wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraka dzikra tulal umri wal kutuba baka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khaufi malikihi yasta'dzibu ta'aba. Ada seorang ulama mengatakan, saya pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, manusia-manusia terbaik. Tapi sekarang sudah banyak mereka pergi, meninggal dunia. Berapa banyak yang mereka orang-orang yang seperti itu? Sangat banyak jumlahnya di zaman itu. Tapi satu persatu meninggal dunia, pergi meninggalkan kami. Bahkan saya temukan ada di antara mereka seumur hidupnya tidak pernah putus dari zikir kepada Allah. Tidak pernah berpisah dari kitab-kitab yang mereka pelajari, yang mereka baca. Tiba waktu malam mereka menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan mereka di atas sajadah sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut kepada Allah begitu besar sehingga rasa lelah itu pun hilang dari diri mereka. Nah ini Imam Sofadi bahkan menulis kitab khusus, kumpulan biografi ulama-ulama yang tunanetra, jadi satu kitab khusus. Judulnya Naqtul Himyan fi Naqtil Umyan, karya Salahuddin As-Sofadi. Nah, baik. Jadi ini Imam Bukhari bahas nih bab waktu sholat ini, itu tujuannya kita fokus nih
kasih perhatian besar dengan waktu sholat, jaga sholat 5 waktu, apapun keadaannya. Mau surga, kuncinya hanya satu, sholat. Kalau kita mau mengharap masuk surga tapi meninggalkan sholat, itu harapan yang sia-sia. Sekali lagi itu yang katakan Nabi yang katakan. Tempat hanya 2 di sana, gak ada tempat ketiga. Immal jannah wa imman nar. Silakan, Allah bebaskan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Silakan, bebas. Mau pilih neraka, silakan, Allah gak rugi. Tapi yang rugi kalian. Ini harganya belum ketahuan. Nanti ruh sudah keluar dari jasad baru ketahuan harganya. Wal jannah, silakan, dipilih. Mau jadi baik silakan, mau jadi jahat silakan. Mau laksanakan perintah Allah silakan, tinggalkan perintah Allah silakan. Gak ada rugi bagi Allah, dan Allah tidak ambil untung bagi yang taat, dan Allah tidak rugi bagi yang maksiat. Semuanya kembali ke diri kita. Nah, makanya di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 wafat 279 Hijriah dalam sunannya, juga Imam Ahmad yang lahir 164 wafat 241 Hijriah dalam musnadnya, di situ ada riwayat dari Jabir bin Abdullah. Nabi mengatakan, miftahul jannati as-shalah wa miftahus shalah at-tuhur. Kunci daripada surga adalah solat, kata Nabi. Kunci surga adalah solat. Kalau orang yang tidak solat 5 waktu, kuncinya gak ada. Rumahnya sudah ada, tapi kuncinya tidak ada. Bisa masuk tidak? Gak bisa. Wa kuncinya apa? Kuncinya solat at-tuhur. Sedangkan kuncinya solat adalah wudu, bersuci. Nah, makanya Imam Bukhari buat ini, itu semuanya nasihat tuh. Dari bab-babnya itu nasihat bagi kita. Kok saking serius sekali bahas waktu sholat secara terperinci, satu persatu di dalam kitab hadis. Nah, itu tujuannya itu. Kita beri perhatian khusus tentang masalah sholat. Nah, di sini dikatakan Nabi ketika sholat zuhur itu matahari ada di atas kepala, posisinya tengah, ada yamil, ada mencong sedikit ke arah barat. Sudah masuk sholat zuhur. Kemudian Nabi kalau sholat asar matahari naqiyah, di sini masih bersinar terang. Kemudian Nabi sholat maghrib ketika matahari tenggelam. Dan sholat isya kadang-kadang awal waktu, kadang-kadang sampai dekat tengah malam. Ahyanan idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Ya, Nabi kalau melihat sudah ada jamaah banyak waktu sholat isya, segera sholat. Tapi kalau melihat masih sedikit yang datang, Nabi tunggu sampai sudah ramai, baru Nabi sholat isya. Dan sholat subuh beliau sholat ketika antara keadaan alam gelap gulita, yang memunculkan di situ fajar namanya fajar sodik. Fajar sodik sudah tiba waktu sholat subuh. Nah, ini ada beberapa masalah di sini. Sholat isya itu yang paling afdol waktunya kapan? Kalau kita baca riwayat-riwayat hadis tentang sholat isya, ada beberapa riwayat menyebutkan sepertiga malam. Ada yang mengatakan hatta dhahaba ammatul lail. Yes, waktu malamnya sudah banyak terambil waktunya. Itu yang pertama tuh, ammatul lail. Salat isyanya ammatul lail. Pendapat kedua, waktu salat isya itu hatta dhahaba nisful lail. Atau dalam riwayat
nisful laili au syatrul lail. Salat Isya yang Nabi lakukan tengah malam. Tengah malam. Wa riwayat yang lain mengatakan thuluthul lail. Salat Isya yang Nabi lakukan sepertiga malam. Berarti sangat malam itu. Ada yang berpendapat juga nisful lail al-awsat, setengah malam yang pertengahan. Tuh, sudah ada banyak dah riwayat salat Isya itu waktunya. Nah, cuma di sini dikatakan apa? Waktu Nabi datang salat Isya, Sayyidina Umar juga dan beberapa rawi mengatakan saking malamnya salat Isya, Nabi ketika mau sholat Isya, lihat sahabat yang menunggu banyak yang tertidur. Kayaknya dikatakan hatta nama ahlul masjidi fi riwayah. Saking malamnya sholat Isya itu, sampai yang di masjid nunggu Nabi itu sampai ketiduran. Wa riwayat yang lain mengatakan naman nisa'u wasibyan. Para istri-istri dan anak-anak semuanya sudah tidur. Nabi lihat keadaan seperti itu. Wah, ini gak bisa nih. Kalau untuk Rasulullah kuat, tapi yang seperti kita ini, itu kelasnya di zaman sahabat banyak yang tertidur, apalagi zaman kita. Makanya Nabi katakan sebenarnya innahu liwaktiha. Innahu liwaktiha. Sebenarnya waktu terbaik Isya ya waktu ini, yang tadi yang malam-malam itu. Laula an asyqa ala ummati, kalau saya tidak khawatir memberatkan umatku, itu waktu terbaik. Tapi saya kasihan memberatkan umatku, maka Nabi jarang sekali, ya sekali lagi, jarang sekali Nabi sholat Isya itu tengah malam, jarang. Rutinnya itu waktunya di awal seperti kita saat ini. Nah, sehingga di sini ulama mengambil kesimpulan seperti Imam Nawawi di dalam kitab Syarh Muslim yang lahir tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Imam Nawawi mengatakan ulama ada dua pendapat tentang afdolnya sholat Isya. Apakah di awal waktu ataukah di tengah malam? Pendapat pertama mengatakan yang paling afdol di awal waktu, bukan di tengah malam. Kenapa? Karena Nabi lebih rutin melakukan sholat Isya itu di awal waktu. Walaupun Nabi mengatakan waktu terbaik sholat Isya itu di tengah malam. Keluarlah kaidah tuh. Kalau ini kita pahami berarti fi'lun Nabi arjah min qaulin Nabi. Kalau kita banding-bandingkan misalnya ya, sabdanya Nabi, ucapannya Nabi dengan perbuatan Nabi, lebih kuat perbuatan Nabi dari ucapannya. Kalau membandingkan dua hal tersebut, buktinya apa? Nabi berucap waktu afdolnya tengah malam sholat Isya, tapi prakteknya Nabi secara rutin itu awal waktu. Berarti perbuatan Nabi ini lebih kuat dari ucapannya. Itu yang pendapat pertama. Nah, ini sama kasusnya dengan apa? Sholat tarawih. Sama nih persis. Sholat tarawih itu kan Nabi lakukan hanya beberapa kali, setelah itu Nabi sholat sendiri di rumah. Kenapa? Takut kalau dilakukan secara rutin jadi wajib. Takutnya bukan ke Nabi, takut ke umat. Kalau guru kami mengatakan bukan takutnya mereka di zaman itu, bukan. Mereka zaman itu luar biasa mampu. Tapi Nabi takutnya ke kita nih yang zaman ini. Nabi lihatnya sampai ke masa depan. Itu. Makanya Nabi tidak rutinkan. Sama dengan waktu afdal Isya itu sekali saja, beberapa kali, tidak banyak. Lebih banyak Nabi rutinkan di awal waktu. Itu kata Imam Nawawi, salah satu pendapat. Kasus yang sama siwak. Kalau siwak dia jadinya sunnah karena Nabi katakan takut memberatkan umat, tapi Nabi rutinkan siwak.
laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah wa fi riwayah 'inda kulli wudu. Kalau tidak takut memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka menggunakan siwak setiap kali mau wudu dan setiap kali mau sholat. Tapi Nabi khawatir kalau rutin jadi wajib, berat bagi umat. Ada beberapa momentum Nabi tidak gunakan siwak, kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Biar apa? Statusnya jadi sunnah, bukan wajib. Kasihannya ke diri kita. Lihat bagaimana rahmatnya ya. Mungkin kalau ya umpama saja nih, kita yang jadi Nabi, oh ini perkara ini kita gak akan ingat, lupa kita. Gak pikir yang ke depan itu, syariat bagaimana nih yang ke depan, gak. Tapi Nabi lihat, mikirnya yang hidup sezaman dengannya, dan mikir umatnya juga yang hidup di masa depan. Itu dipikirkan, sampai bukan hanya di dunia, sampai di akhirat, yang dalam neraka juga Nabi pikirkan. Raufur Rahim, wa kana bil mu'minina Raufur Rahim. Sangat penyayang. Ada di tafsir disebutkan sifatnya seperti itu. Tafsir Bagawi. Pendapat kedua mengatakan lebih afdol tengah malam salat Isya, karena Nabi sabdakan itu. Kalau ini yang dipakai berarti ucapan Nabi lebih kuat dari perbuatan Nabi. Nah, lantas bagaimana pandangan fuqaha? Fuqaha mengatakan ini yang menurut saya yang bisa diterapkan di zaman kita. Pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam masalah afdal salat Isya awal waktu atau di akhir malam atau di tengah malam. Kalau Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya itu, beliau mengatakan afdalnya itu kondisional. Jika memang orang itu banyak salat Isya dan mampunya di awal waktu, lebih afdal di awal waktu. Tapi kalau di wilayah tersebut orangnya itu bisa sholat Isya di waktu malam, tengah-tengah malam, dan dia berjamaahnya banyak, maka lebih afdol di tengah malam. Jadi Ibnu Hajar coba mengkompromikan riwayat ini, ya, bahwa keadaanlah yang menjadi afdol tuh. Nah, maka sebab itu kalau pengajian begini, kalau lewat mau setengah jam itu gak ada masalah, karena yang kita kerjakan sesuatu yang paling afdol setelah kewajiban kita, menuntut ilmu agama. Kalau Imam Malik itu ngajarnya Isyanya nanti sudah dekat tengah malam, ngajar hadisnya maghrib, Isya, azan, gak langsung sholat, ngajar dulu tengah malam. Tapi mereka di zaman itu mampu, habis itu sholat Isya, lanjut lagi dengan sholat-sholat sunnah lainnya itu. Nah, ini pendapat-pendapat para ulama tentang sholatul Isya. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita melanjutkan pembahasan tentang bab salat waktil Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syai'an mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.